Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Efesus 6 ayat 10 yang berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang kekuatan sejati saat iman bertemu tindakan. Kehidupan seringkali menempatkan kita pada persimpangan antara mengandalkan apa yang bisa kita lihat, yaitu kekuatan manusia, atau mengandalkan apa yang tidak terlihat, yaitu kuasa Tuhan. Esra dan Rasul Paulus, meskipun hidup dalam zaman yang berbeda, memberikan kita sebuah pelajaran penting tentang di mana letak kekuatan seorang percaya yang sesungguhnya. Ada beberapa pelajaran penting dari bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Pelajaran pertama, integritas iman, yaitu menjalani apa yang diimani. Saudara-saudari terkasih, Esra berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ia membawa rombongan besar kembali ke Yerusalem dengan membawa banyak emas dan perak untuk membangun bait suci. Perjalanan itu penuh dengan ancaman penyamun. Secara logika sangat wajar jika ia meminta pengawalan militer kepada Raja Persia. Namun Esra merasa malu untuk meminta bantuan manusia. Mengapa? Karena ia telah bersaksi kepada Raja bahwa tangan Allah melindungi semua orang yang mencari Dia. Esra sadar bahwa jika ia meminta tentara, kesaksian tentang kuasa Tuhan akan terlihat kosong. Ia memilih untuk berjalan sesuai dengan omongannya. Iman Esra bukan hanya teori, melainkan sebuah pertaruhan hidup di atas janji Tuhan. Pelajaran yang kedua, sumber kekuatan yang melampaui kemampuan diri. Bapak Ibu Saudara terkasih, berabad-abad kemudian Rasul Paulus memberikan nasihat yang selaras kepada jemaat di Efesus. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Paulus tahu bahwa tantangan hidup, baik fisik maupun spiritual, tidak mungkin dihadapi dengan kekuatan tekad manusia belaka. Kata hendaklah kamu kuat dalam bahasa aslinya bersifat pasif yang bisa diartikan sebagai biarlah dirimu diperkuat oleh Tuhan. Kita tidak menciptakan kekuatan kita sendiri. Kita menerima melalui hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Esra yang mengandalkan tangan Allah, Paulus menegaskan bahwa cadangan kekuatan kita berasal dari kekuatan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Pelajaran yang ketiga, syarat kekuatan ialah mencari Dia. Bapak Ibu Saudara terkasih, Esra memberikan kunci penting. Tangan Allah melindungi mereka yang mencari Dia. Kekuatan Tuhan tidak dilepaskan begitu saja tanpa keterlibatan hati kita. Esra melakukan puasa dan doa sebelum berangkat sebagai bentuk nyata dari mencari Tuhan. Begitu juga dengan kita. Untuk menjadi kuat di dalam Tuhan seperti kata Paulus, kita harus merendahkan diri, melepaskan ketergantungan pada tentara dan orang berkuda duniawi kita, dan sepenuhnya bersandar kepada otoritas Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, lalu apa relevansi dari bagian firman Tuhan ini bagi kehidupan kita saat ini? Yang menjadi relevansinya yang pertama adalah integritas di tempat kerja dan pergaulan.
Saudara-saudara terkasih, kita sering bersaksi bahwa Tuhan itu baik dan berkuasa. Namun saat krisis ekonomi atau masalah karir datang, apakah kita panik dan menggunakan cara-cara yang tidak jujur untuk menyelamatkan diri? Ezra mengingatkan kita untuk menjaga kehormatan nama Tuhan melalui tindakan kita. Relevansinya adalah tantangan untuk tetap jujur dan tetap bersandar pada prinsip firman Tuhan, bahkan ketika kelihatannya meminta bantuan tentara atau cara-cara duniawi yang meragukan, lebih menjanjikan. Iman kita harus terlihat nyata dalam keputusan-keputusan sulit. Yang kedua, mengatasi kelelahan dengan kekuatan ilahi. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, banyak dari kita merasa lelah secara mental dan fisik karena merasa harus memikul semua beban hidup sendirian. Bagian firman Tuhan ini menawarkan solusi bagi kelelahan jiwa kita. Kita dipanggil untuk menjadi kuat oleh diri sendiri. Relevansinya adalah untuk bersambung ke sumber listrik surga. Ketika kita merasa tidak sanggup lagi, itulah saatnya berhenti mengandalkan kekuatan diri dan mulai mengizinkan kekuatan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita melalui penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Yang ketiga, prioritas doa sebagai strategi utama dan bukan cadangan. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ezra melakukan puasa dan doa sebelum ia melangkah. Seringkali kita mencoba segala cara manusia dulu dan baru berdoa kalau semua cara itu gagal. Relevansi kedua nats ini mengajarkan bahwa doa dan mencari Tuhan adalah strategi militer yang paling efektif. Sebelum kita mengambil keputusan besar, carilah Tuhan terlebih dahulu. Jadikan kedaulatan Tuhan sebagai fondasi keamanan kita, bukan sebagai pilihan terakhir setelah kita kehabisan akal. Karena itu, tangan Allah yang melindungi adalah nyata bagi mereka yang memprioritaskannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Sebab itu, mari kita jalani hari dengan sukacita, dengan semangat. Lakukanlah yang terbaik, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam haleluya, amin.